Oke, biar nggak berlama-lama, kita mulai aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar malam ini. Perkenalkan, nama saya Dina, salah satu personal analis di Digimax. Malam ini saya merangkap ya sebagai narasumber juga dan juga sebagai MC kayak gitu kan. Em, di sini udah datang nih, udah join juga Pak Widi, Pak Widiansa, apa kabar? Pak Widiansa, ada Pak Widi ya di unmute. Oke, terus ada Pak Randi, Pak Randi apa kabar? Baik, Bu. Halo, selamat malam. Oke, ada Pak Devan juga ya udah hadir. Halo, selamat malam. Iya. Malam ini dengan tema apa tuh tadi temanya? Technical analysis for mega profit ya. Wah ini sangat dari judulnya aja tuh udah daging semua ya ini. Jadi mungkin buat teman-teman semua disimak bahasannya dan juga nanti untuk pertanyaan dan lain-lain nanti disimpan di belakang. Jadi teman-teman boleh bertanya di kolom chat ya, nanti kita bacain di akhir sesi ya. Gitu. Oke, kita mulai aja dari yang pertama itu saya. Saya pribadi. Oke, kita mulai. Jadi technical analysis for mega profit ya. Kemarin dari minggu kemarin kita udah ngebahas tentang peluang-peluang trading di akhir tahun, terus juga peluang-peluang resesi ya. Kemarin sempat dijelasin panjang lebar sama Master Syam, ada Master Chenli, terus ada yang master-master yang lainnya juga. Terus juga untuk psikologis trading seperti apa itu udah dijelasin juga lengkap kemarin sama Pak Abdul, sama Pak Aib, ada Pak Nurdin juga ya, dan lain-lain. Semuanya udah lengkap banget. Mungkin buat teman-teman yang kemarin-kemarin udah ngikutin sambil belajar juga ya, seperti itu. Nah sekarang ini kita ngebahas tentang technical analysis for mega profit. Gitu kan. Jadi yang namanya trading forex itu tentu ada dua analisa. Yang pertama analisa teknikal dan juga analisa fundamental. Nah, analisa teknikal itu berdasarkan kebiasaan market sebelumnya, berdasarkan data gitu kan ya, data market, data harga terendah, harga tertinggi dan lain-lain. Sedangkan analisa fundamental itu berdasarkan berita ekonomi, data ekonomi dan lain-lain. Nah, untuk materi kali ini saya mau ngebawain tentang pentingnya mempelajari supply and demand dalam trading forex. Izin share screen mungkin ya. Bentar. Oke, ini udah keluar ya screen share-nya. Jadi pentingnya mempelajari supply and demand dalam trading forex. Jadi yang namanya trading forex itu bukan hanya tadi udah dijelasin, bukan hanya tentang teknikal dan juga bukan hanya tentang fundamental aja, tapi juga berdasarkan teknikal. Nah, di dalam teknikal itu ada yang namanya supply and demand. Jadi supply and demand mungkin kalau misalkan di perekonomian itu banyak ya, maksudnya udah adalah istilahnya supply and demand atau penawaran dan permintaan. Jadi bukan hanya di dalam perekonomian aja, tapi di trading forex pun sama berlaku gitu. Nah, terus di pasar atau market dalam trading forex itu merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli
valuta asing. Tapi yang namanya trading forex enaknya kita itu nggak harus pusing siapa sih yang mau beli, siapa yang mau jual, karena semuanya udah otomatis di pasar forex kayak gitu. Nah, supply and demand ini tuh bisa dibilang sebagai hukum dasar penggerak pasar valuta asing atau forex gitu kan ya. Jadi naik turunnya harga itu, pergerakan harga itu berdasarkan supply and demand gitu, permintaan dan penawaran kayak gitu. Seberapa banyak yang beli, seberapa banyak yang jual, itu apa namanya, itu menjadi penggerak pasar atau pasar forex kayak gitu, valuta asing. Nah, secara umum supply itu bisa diartikan sebagai jumlah persediaan barang pada periode waktu tertentu. Ini secara umum ya, kayak gitu. Sedangkan demand itu berarti sebagai permintaan ataupun jumlah barang yang dibutuhkan pada waktu yang bersamaan. Jadi supply itu ibaratnya penawaran, dan demand itu adalah permintaan kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman udah pernah belajar juga mungkin tentang konsep dasar supply and demand, yang mana ketika supply barang nih meningkat tapi permintaannya stabil. Nah, itu kan mengakibatkan barangnya nggak laku ya, nggak laku, sehingga pedagang itu pasti akan menurunkan harga. Contohnya kayak di pasar misalkan lagi marak nih atau misalkan di pasar cabai ini lagi banyak nih, lagi panen gitu kan. Itu pasti harganya murah karena supply-nya itu meningkat tapi permintaannya stabil gitu, atau yang belinya itu stabil kayak gitu, itu biasanya harganya murah kayak gitu. Nah, demand itu kebalikannya, ketika supply-nya itu kurang sementara permintaannya naik, nah maka harga barangnya akan naik atau menguat. Sama seperti kita nih, kalau misalkan ada season, misalkan mau lebaran besok, biasanya kan harga-harga tuh mahal ya, karena barangnya dikit, barangnya kurang, tapi permintaannya banyak kayak gitu. Itu menyebabkan harga barangnya itu pasti akan naik. Nah, sama seperti di di trading forex pun seperti itu. Jadi ketika misalkan supply-nya itu tinggi, demand-nya rendah, itu pasti harga akan melemah. Terus supply-nya rendah atau demand-nya tinggi, itu pasti harga akan menguat. Dan supply-nya stabil ataupun demand-nya stabil, itu harga akan stabil. Jadi supply and demand itu adalah power yang mana menggerakkan pasar naik turunnya harga gitu. Jadi ketika misalkan nih harganya melemah, berarti supply-nya tinggi, demand-nya rendah. Harganya menguat, berarti supply-nya rendah, demand-nya tinggi. Atau misalkan harganya sideways atau stagnan, berarti itu supply demand-nya seimbang atau stabil kayak gitu. Jadi naik turunnya harga itu dipengaruhi oleh yang namanya supply and demand kayak gitu. Contohnya seperti ini, pasangan mata uang Euro USD. Nah, jika posisi Euro USD sedang turun, berarti kan USD-nya menguat ya. USD-nya menguat, atau misalkan GBP USD naik, berarti USD-nya melemah, atau misalkan GBP-nya lagi menguat kayak gitu kan. Nah, dalam trading forex kondisi ini menunjukkan bahwa kalau misalkan contoh yang euro, trader pembeli euro itu sedang menurun, sedangkan trader yang membeli USD itu sedang meningkat. Nah, gitu seperti pedagang pada umumnya kayak gitu. Jadi yang namanya supply and demand ini bisa kita manfaatkan ke dalam teknik untuk kita trading kayak gitu. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya itu kita bisa mempelajari yang namanya support resistance. Support resistance itu adalah batas atas dan juga batas bawah ya. Kalau support itu batas bawah, kalau resistance itu batas atas. Nah, open posisinya seperti apa? Open posisinya nanti ketika sudah di area resisten, harga sedang berada di area resisten, kita bisa tunggu dia itu breakout atau retrace. Nah, kalau misalkan breakout nih atau menembus, kita bisa cari entry buy-nya kayak gitu. Dan sebaliknya, ketika misalkan sudah harga di resisten ternyata false break ya, false break atau gagal untuk menembus. Nah, berarti kita bisa ambil retrace-nya, sell-nya, atau memantulnya, area memantulnya itu. Nah,
sama seperti di konsep supply and demand dalam perekonomian pada umumnya. Jadi seperti itu untuk trading forex, analisa dasar, yaitu supply and demand atau support resistance kayak gitu. Nah kalau misalkan dibilang support resistance dan supply and demand sama enggak? Sama aja gitu, cuman bedanya supply and demand itu lebih ke powernya yang menggerakkan pasar naik turunnya harga itu. Nah itu digerakkan oleh yang namanya supply and demand. Tapi kalau misalkan support and resistance itu adalah area batas harganya kayak gitu. Seperti itu, mungkin nanti lebih jelasnya lagi nanti sama master-master yang lainnya, mereka materinya keren-keren. Nanti dikupas tuntas sama nanti ada Master Widi, ada Master Randi dan juga Master Devan ya untuk analisis teknikal yang lainnya kayak gitu. Dari saya mungkin sampai di sini. Terima kasih. Nanti saya lanjutkan ke Master Widi. Master Widi silahkan. Oke, cek vokal suara udah jelas? Jelas. Jelas ya? Oke. Oh ini ya? sorry. Nah ini. Oke. Cek. Ini Pak. Ya. Oh, apa-apa? Oh ini udah. Udah Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sehat, salam sejahtera ya bagi kita semua. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan dan kelancaran selalu. Amin ya rabbal alamin. Tentunya luar biasa sekali untuk malam hari ini ya, menjelang tahun baru ya, Masya Allah. Mungkin teman-teman sebagian di luar sana lagi pada sibuk, ada yang lagi sibuk liburan gitu kan ya, dan mungkin teman-teman sebagian juga ada yang lagi santai-santai gitu kan. Nah tentunya seperti biasa di malam hari kita akan berbagi ilmu ya dan pengalaman. Tentunya di sini khususnya saya bukan untuk menggurui juga ya, tapi lebih ke berbagi ilmu dan pengalaman tentunya. Semoga bermanfaat juga ya tentunya teman-teman. Dan tadi luar biasa sekali ya, udah dijelasin oleh Mas Tidina, luar biasa sekali tentang supply and demand. Itu metode yang salah satu metode teknikal juga ya, tentunya yang sangat powerful dan kayaknya masih sering dipakai juga nih teman-teman kayak gitu. Nah sesuai dengan judul ya, yaitu technical analysis for mega profit. Mungkin di sini saya akan share screen. sorry. Nah ini ya. Nah ini udah saya share screennya ya. Technical Analysis for Mega Profit sesuai dengan tema atau judul webinar malam ini ya. Dan di sini tentunya saya sisipin buku ya. Ada buku Technical Analysis for Mega Profit, tentunya sama dengan judul webinar malam ini ya. Buku itu merupakan buku yang disusun oleh Bapak Edianto Ong ya, salah satu trader hebat juga khususnya di Indonesia ya. Dan buku ini cukup lumayan powerful juga teman-teman, dan mungkin teman-teman sebagian udah pada ada yang punya juga ya, mungkin teman-teman yang udah lama pasti udah pada punya bukunya Technical Analysis for Mega Profit kayak gitu kan. Ini kepake ini lebih khusus di saham sih sebenarnya kayak gitu, tapi ada beberapa metode gitu kan yang kepake juga di forex kayak gitu, bahkan di cryptocurrency pun kepake juga kayak gitu. Nah di sini saya sisipin juga ya buku A Complete Guide to Learn Forex Trading, yaitu dari DDMax Education Center juga, yang dimana dari ini buku DDMax Education Center ini disusun oleh 3 orang ya kayak gitu kan, khususnya termasuk saya juga sama Master Sonson dan Master Syam juga, yaitu yang dimana saya belajar dari buku-buku lain. Nah salah satunya yaitu dari Technical Analysis for Mega Profit ini kayak gitu. Jadi di buku DDMax Education Center ini bisa dibilang lebih ke bahasa-bahasanya itu lebih friendly lah kayak gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu beli buku ini di Gramedia, ini ada di Gramedia ya kayak gitu kan. Kalau misalkan yang masih awam
pasti bakalan kesulitan untuk memahaminya kayak gitu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu yang masih awam gitu kan ya, di Dimex Education Center, buku di Dimex Education Center ini bahasa-bahasanya atau istilah-istilahnya cukup simpel lah kayak gitu. Bahkan di buku di Dimex Education Center itu ada dicantumin juga kamus-kamus istilah-istilah dari trading kayak gitu. Nah kalau di buku Technical Analysis for Mega Profit ini nggak ada ya, jadi lebih ke pure semuanya metode kayak gitu. Nah, oke, tanpa basa-basi lagi ya, kita langsung mulai aja ke slide yang pertama. Mungkin tadi juga udah dibahas ya oleh Mas Dina tentang analisa teknikal. Di sini saya mungkin akan sedikit lebih menambahkan juga gitu kan, analisa teknikal yaitu metode menganalisa pergerakan harga aset ya. Ini asetnya bisa aset saham, kripto, bahkan forex dan komoditi sekalipun kayak gitu, atau di emas kayak gitu. Di pasar finansial melalui statistik menggunakan grafik, indikator dan rumus matematis. Dengan analisa teknikal kita bisa memprediksi dan mengetahui kondisi pasar berdasarkan histori harga di masa lampau. Nah, ini ya tadi juga udah dibahas juga oleh Mas Idinya juga kayak gitu. Jadi analisa teknikal juga dapat digunakan untuk memprediksi kemana arah pergerakan pasar dalam kurun waktu ke depannya tentunya. Nah, di sini ada beberapa prinsip juga ya, prinsip dari analisa teknikal. Yang pertama, market price discount is everything. Jadi yang artinya harga yang terlihat pada grafik atau chart ya telah menggambarkan semua faktor yang mempengaruhi pasar. Kayak gitu. Jadi secara sepintas ya di grafik itu atau di chart ya di MetaTrader, contoh misalkan di MetaTrader, grafiknya itu contoh di emas gitu kan ya, grafik emas atau XAUUSD itu random kayak gitu kan. Jadi ngacak banget bawah ke atas ke bawah ke atas. Tapi itu kalau misalkan kita teliti dan kita tahu itu dia membentuk suatu pola kayak gitu, membentuk suatu di mana yang ada artinya kayak gitu. Jadi ada logikanya kayak gitu atau psikologi pelaku pasarnya. Contoh misalkan harga sedang sideways kayak gitu kan, atau harga sedang bolak-balik konsolidasi. Nah, yang dimana itu merupakan salah satu faktor keraguan-raguan pasar atau keraguan-raguan para pelaku pasar sehingga masih menunggu kayak gitu. Jadi masih istilahnya tuh masih tawar-menawar di mana nih akan terjadinya kelanjutannya untuk kedepannya. Nah, seperti itu kurang lebih. Lalu prinsip dasar analisa teknikal yang kedua yaitu price move in trend. Pergerakan harga yang membentuk suatu tren atau pola tertentu yang akan terus berlangsung sampai ada tanda-tanda bahwa pola pergerakan ini berhenti dan berganti. Nah, di sini juga yang dimana salah satu prinsip ya dari analisa teknikal yaitu sebuah wave ya atau sebuah tren itu membentuk wave kayak gitu atau membentuk suatu gelombang. Jadi yang dimana tren tersebut itu kalau misalkan nanti udah akan terjadinya reversal atau pembalikan itu dia pasti bisa dikatakan pasti ya bisa dibilang pasti akan memberikan sinyal bahwasannya oh ini akan terjadinya pembalikan reversal kayak gitu. Jadi sehingga akan terjadinya pembalikan arah, contoh dari tren naik menjadi tren turun, begitupun sebaliknya. Itu biasanya analisa teknikal memberi sinyal, entah itu dari pola-pola candlestick ataupun dari chart pattern misalkan kayak gitu dan lain sebagainya. Seperti itu. Lalu prinsip dasar analisa teknikal yang ketiga yaitu history always repeat itself ya. Ini yang biasa sering saya sebutkan. Ada persamaan perilaku antara perilaku pasar saat ini dan di masa lampau dalam mereaksi suatu peristiwa, dalam menyikapi berbagai informasi yang mempengaruhi pasar. Nah, di sini tadi juga udah dibahas juga oleh Mas Dina ya, yang di mana analisa teknikal itu kita dasarnya itu dari pergerakan-pergerakan yang sudah pernah terjadi kayak gitu. Contoh harga emas, harga tertingginya misalkan di 2075 kayak gitu kan, 2075. Nah, itu meninggalkan jejak tersendiri yang dimana itu ada artinya kayak gitu. Harga tertingginya pernah nyentuh ke harga 2075 contoh misalkan di emas seperti itu. Nah, itu masih berlaku. Jadi kita menganalisa berdasarkan harga-harga yang sudah pernah terjadi seperti itu.
Nah, lalu yang kedua mungkin karena waktunya terbatas ya, saya rangkum di apa di PowerPoint di sini kayak gitu kan. Kalau misalkan Bapak Ibu mau lebih detail lagi tentang analisis teknikal baik dari support support resisten gitu kan, nanti kita bahas juga candlestick pattern dan lain sebagainya, itu ada kayak gitu. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu bisa langsung japri aja ke teman-teman trading advisor kita kayak gitu. Nanti teman-teman trading advisor kita bisa hubungi saya, boleh kayak gitu ya. Nah, lalu slide berikutnya yaitu support dan resisten. Ini merupakan metode sederhana ya, atau metode dasar dari analisis teknikal, yang dimana support resisten ini merupakan inti ya, kalau bisa dibilang ya. Kalau saya sih biasanya bilangnya tuh inti, core-nya gitu kan, inti dari semua metode, inti dari semua teknik kayak gitu kan. Kenapa support resistance menjadi inti dari semua teknik? Karena kita nggak tahu nih arah market yang pastinya itu mau kemana, mau naik atau turun. Itu kan hanya ada dua pilihan kayak gitu. Tapi minimal nih kita tahu nih batasan-batasan harganya dengan support dan resisten. Atau misalkan tadi apa yang udah dibahas ya, yaitu supply and demand, kurang lebih hampir mirip dengan apa support dan resisten juga kayak gitu. Nah, di sini ada support resisten juga ya. Support adalah harga terendah ya, secara garis besarnya, dan resisten itu harga tertingginya kayak gitu, atau batasan harga tertinggi, dan support batasan harga terendah kayak gitu. Atau support ini secara bahasa gampangnya, support itu lantai, resisten itu atap kayak gitulah kurang lebih. Nah, itu salah satu analisis teknikal juga ya. Ini penting banget Bapak Ibu, dasar tapi bisa dibilang inti dari semua metode kayak gitu. Baik teman-teman atau Bapak Ibu yang sering menggunakan moving average pun atau metode lain pun, support dan resisten ini penting sekali kayak gitu. Nah, lanjut lagi ke slide berikutnya, yaitu ada candlestick pattern ya. Nah, di sini saya sisipin juga dari candlestick pattern. Jadi candlestick pattern ini merupakan pola-pola candlestick yang dapat membantu untuk membaca pergerakan pasar berdasarkan pola-pola candlestick. Nah, pola-pola candlestick pun itu ada sebagian ada artinya juga kayak gitu, yang dimana memberi trigger atau memberi sinyal bahwasanya kalau misalkan ada pola ini gitu kan, akan terjadinya kenaikan, ada pola ini potensial ada terjadinya penurunan kayak gitu. Tapi tentunya tidak 100% akurat ya, tentunya nggak ada yang 100% akurat. It's all about probabilitas kayak itu. Jadi ini merupakan harga atau pola-pola behaviornya atau kebiasaannya gitu, yang dimana kalau misalkan ada pola bearish engulfing, ada pola doji misalkan, biasanya sih seperti apa gitu kan pergerakan ke depannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya pasti ya, juga tidak ada 100% misalkan akurat akan naik atau akan turun, enggak. Nah, di sini untuk candlestick pattern dibagi 3 ya, yaitu ada single candlestick pattern, ada double candlestick pattern, dan ada triple candlestick pattern. Ini tadi ya yang udah disebutin juga Bapak Ibu, bahwasanya kalau misalkan mau lebih detail lagi, di sini saya punya slide khusus untuk candlestick pattern juga. Jadi Bapak Ibu nanti bisa langsung minta aja ya ke teman-teman trading advisor kita kayak gitu. Nah, di sini saya contohin juga ya satu dari candlestick dari single candlestick pattern, yaitu candlestick spinning top. Mungkin di sini sepintas hampir mirip dengan doji ya, hampir mirip dengan doji karena bisa dibilang bodinya sedikit gitu kan, bodinya sedikit, di tengah-tengah kurang lebih ada ekor di atas maupun di bawah kayak gitu. Tapi kalau misalkan pola candlestick spinning top ini mengikuti hampir mirip struktur dasarnya itu, atau dan logikanya pun itu hampir mirip dengan doji gitu, yang dimana ini masih ada volumenya. Kayak itu kan, kalau doji, real doji itu nggak ada volumenya sama sekali kayak gitu, atau malah dia bikin garis juga di tengahnya kayak gitu, bahkan warnanya pun biasanya beda kayak gitu, biasanya beda. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kurang lebih ada contohnya juga ya, kejadian di marketnya khususnya di XAUUSD, dan di sini ada time frame daily. Kurang lebih tadi saya sambil research juga ya kayak gitu. Dan di sini juga ada metodenya gitu kan, ada metode khusus. Jadi yang dimana tidak hanya candle seperti ini doang kayak gitu. Jadi harus ada syarat dan ketentuannya yang berlaku juga kayak gitu. Misalkan pembentukannya harus di area mana kayak gitu kan ya. Lalu ada candle konfirmasinya enggak? Tentunya ada juga kayak gitu. Lalu kalau misalkan probabilitasnya yang lebih tinggi kayak gimana, atau signalnya yang lebih tinggi seperti apa, itu ada ya kayak gitu. Jadi beda kasus, beda keakurasiannya juga.
Nah, kayak gitu. Jadi harus diperhatikan juga. Nah, ini contoh kurang lebih single candlestick pattern. Lalu yang kedua ada double candlestick pattern ya. Kurang lebih mungkin Bapak Ibu tentunya udah pada tahu juga ya, yaitu engulfing pattern. Baik bullish engulfing maupun bearish engulfing. Ini sangat umum sekali ya untuk pola double candlestick pattern ini. Kayak gitu kan, yaitu pola yang terdiri dari dua candle, lalu pola engulfing ini pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu pola bullish engulfing dan pola bearish engulfing. Kayak gitu. Ini sangat umum banget dan tentunya bisa dibilang sangat powerful banget juga, kayak gitu, sangat powerful sekali untuk membantu kita untuk making decision, kayak gitu. Nah, kurang lebih di sini saya juga ada contohnya ya, yang dimana kurang lebih secara teorinya itu kita bisa lihat ya, kalau misalkan bullish engulfing itu tren awalnya itu tren turun, gitu ya, awalnya itu tren turun dan adalah terbentuk bullish engulfing di bawah ya. Ini kurang lebih kalau misalkan di area support itu lebih bagus, kayak gitu, di area support lebih bagus, kayak gitu. Ada bullish engulfing seperti ini, itu bisa dibilang potensialnya itu akan terjadi kenaikan, meskipun kenaikannya sementara, kayak gitu, meskipun kenaikannya sementara, itu jadi nggak bisa dibilang ngasih sinyal untuk perubahan tren yang besar, nggak juga, kayak gitu. Jadi minimal dia bikin secondary reaction atau koreksi dulu, biasanya seperti itu, kayak gitu ya. Ini untuk double candlestick pattern. Lalu yang ketiga yaitu triple candlestick pattern. Nah, di sini saya contohin mungkin banyak juga ya sebenarnya untuk triple candlestick pattern ini, kayak gitu kan. Baik ada ada evening star, ada morning star gitu kan, double candlestick juga sama banyak. Kalau ada single candlestick pattern juga banyak juga, kayak gitu kan. Tadi saya ambil contoh satu-satu aja gitu kan, karena waktunya terbatas ya. Nah, di sini udah habis juga nih waktunya sebenarnya. Mungkin saya sedikit minta waktu lagi ya, sedikit lagi. Nah, ini three inside up dan three inside down ya, yaitu termasuk dalam kategori pola candlestick reversal. Artinya kemunculan kedua pola candlestick tersebut kemungkinan besar akan diikuti oleh pembalikan arah tren secara signifikan. Nah, ini lebih bisa dibilang lebih ke signifikan ya, kalau misalkan beda tadi double candlestick, kayak gitu. Nah, kurang lebih secara formasinya seperti ini ya. Ada untuk three inside up, yaitu ada bearish, candle bullish tapi nggak melebihi candle bearish sebelumnya, dan candle bullish yang melebihi candle bearish pertama, kayak gitu. Nah, ini ada contoh-contohnya juga. Dan ini strategi tradingnya juga kurang lebih hampir mirip sama kayak tadi yang engulfing ya. Nah, itu untuk candlestick pattern. Lalu ada chart pattern juga ya. Mungkin teman-teman sebagian juga udah pada tahu juga, chart pattern adalah suatu pola grafik harga yang terjadi secara berulang. Kayak gitu kan, sehingga polanya bisa digunakan untuk memprediksi kemana harga akan bergerak untuk berikutnya. Chart pattern sangat penting dalam analisa teknikal karena selain bisa mendeteksi arah harga, pola ini juga bisa diamati di semua time frame. Kayak gitu ya, mulai dari menitan hingga bulanan. Kalau misalkan rekomendasi saya sih jangan sampai dipakai di menit M1 ya, terlalu noise, kayak gitu, terlalu banyak noise-nya. Kalau misalkan time frame-nya terlalu rendah juga, kayak itu minimal di H1 atau di M30 masih bisa, kayak gitu. Chart pattern juga terbagi menjadi dua, yaitu reversal pattern dan continuation pattern, kayak gitu ya. Contoh continuation pattern seperti ini kurang lebih. Jadi di sini reversal dulu ya. Contoh reversal pattern kurang lebih ada double top ya, double top nih. Mungkin udah umum juga ya double top di sini. Dan masih banyak juga ya teman-teman untuk contoh reversal triple top, triple bottom, dan Quasimodo misalkan. Lalu ditambah lagi ada head and shoulders dan banyak lagi yang lainnya. Kayak gitu. Di sini saya hanya dicantumin satu contoh aja karena waktunya terbatas. Kayak gitu. Nah, kurang lebih contohnya seperti ini ya. Jadi pola harga ini salah satu pola harga dengan frekuensi kemunculan yang paling tinggi. Betul sekali. Kurang lebih di sini saya udah ada ngasih contoh juga ya di pair GBP/JPY gitu kan, ada top pertama, top kedua. Lalu kita bisa ambil sell di top kedua, dan atau misalkan strategi tradingnya bisa kita ambil sell setelah breakout neckline. Kayak gitu, neckline ini kita bisa ambil sell setelah ada retest ya. Ini retest naik dulu, retest, lalu kita ambil sell. Double top adalah variasi bearishnya, dan double bottom adalah versi untuk bullishnya ya. Next, contoh continuation pattern, yaitu ada flag pattern-nya. Jadi sekilas formasi harga dari pola ini mirip dengan tools equidistant channel. Mungkin teman-teman sebagian udah pada tahu juga ada charting tools ya di MetaTrader, yaitu equidistant channel, kurang lebih seperti ini. Jadi dia membentuk flag seperti ini ya, bikin channel ke bawah, yaitu miring ke bawah. Nah, ini salah satu pernah terjadi di XAU USD ya, kurang lebih pada tanggal
Desember nih bahkan bulan sekarang gitu. Nah, ini contohnya. Jadi ada strategi tradingnya juga, buy langsung gas naik, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu di sini saya cantumin juga yaitu strategi trading menggunakan indikator ya, menggunakan indikator. Di sini saya contohin menggunakan indikator EMA Merdeka kayak gitu. Mungkin sebagian teman-teman juga udah pada tahu juga ya EMA Merdeka yang pernah dan yang masih dipakai juga sih, sebenarnya bukan pernah ya, yang masih dipakai juga oleh owner di Dimex kayak gitu kan, yaitu Bapak Haji Adi Supriyadi ya. Mungkin masih bisa dibilang ilmunya turun-temurun kayak gitu kan, dan masih saya pakai juga tentunya kayak gitu. Dan kalau misalkan saya praktekin juga gitu kan, itu cukup lumayan bagus juga. Mungkin teman-teman yang di Jogja mungkin hampir sering ya kalau misalkan menggunakan EMA Merdeka ini dicombine dengan supply and demand tadi ya, yaitu bagus sih. Keren. Nah, sama ya, ada reversal juga gitu kan untuk indikator. Jadi misalkan teman-teman gak mau ribet-ribet gitu kan ya, ngegambar garis-garis seperti ini kayak gitu kan. Udah, saya mah pengen pakai moving average aja, boleh aja silahkan. Itu sama kok salah satu analisis teknikal juga kayak gitu. Nah, ini sama ya. Continuation juga sama seperti ini, menggunakan indikator yang Merdeka juga. Nah, di sini saya sisipin juga untuk charting tools ya. Salah satunya saya biasa pakai yaitu Fibonacci kayak gitu. Baik Fibonacci ekspansi maupun Fibonacci retracement. Nah, contoh Fibonacci ekspansi kurang lebih dia bisa mengukur sejauh mana sih arah tren akan terjadi. Nah, di sini saya pernah praktekin yaitu di pair USD JPY pas sedang harga-harga naik atau rally sangat tinggi sekali kayak gitu. Saya prediksi atau ngeprediksi akan sampai sejauh mana sih ini naiknya gitu kan, sehingga saya pengen cari titik di mana sih akan saya sell kayak gitu. Nah, kurang lebih saya prediksi di 151.400 di level Fibonacci ekspansi 161.8. Alhasil alhamdulillah berhasil di analisis kayak gitu kan. Sampai sekarang USD JPY masih turun kayak gitu ya. Lalu yang terakhir mungkin ini Fibonacci juga ya, yaitu Fibonacci retracement. Ini sangat powerful juga Bapak Ibu, teman-teman bisa teman-teman pelajari lebih lanjut lagi ya. Tapi untuk PDF-nya atau PPT-nya di sini saya masih ngerangkai sih untuk Fibonacci ini ya. Kayak gitu. Tapi udah ada kok di buku di Dimex Education Center tadi ya, kayak gitu kan secara basic. Kayak gitu. Nah, kurang lebih untuk Fibonacci retracement kita mengukur atau sampai sejauh mana sih di sini akan terjadinya pantulan gitu. Nah, di sini untuk di Fibonacci retracement sendiri ada yang namanya golden ratio kayak gitu, yaitu level 50 sama 61.8. Nah, itu ya mungkin untuk dari saya, mohon maaf mungkin ya terlalu terburu-buru gitu kan, karena waktunya terbatas. Mungkin di kesempatan lain kita bisa lebih fokus lagi ya teman-teman. Dan sebenarnya sih udah ada juga di beberapa materi yang saya bikin dan udah diupload di YouTube di Dimex Official kayak gitu. Jadi teman-teman bisa tonton aja langsung di Dimex Official kayak gitu ya. Mungkin saya cukupkan sekian dari saya. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Dan mungkin kalau ada yang mau bertanya, nanti mungkin di sesi terakhir aja ya, untuk sesi tanya jawabnya. Saya kembalikan lagi sama Mas Dina, silakan. Oke, terima kasih Master Widi. Masya Allah, lengkap banget ya dari awal, teknikal apa aja yang dari support resisten sampai Fibonacci, chart pattern juga kayak gitu. Terima kasih atas materinya. Nah, buat teman-teman yang udah mau bertanya, silakan chat di kolom chat, nanti dibacakan setelah sesi terakhir. Seperti itu, mungkin lanjut lagi ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Master Devan. Master Devan? Ya. Oh, iya. Oke, silakan Master Devan. Oke, sebentar. Ya, terima kasih Mas Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, serta rezeki yang berlimpah. Amin. Oke, tadi sudah kita mendengar dari para mentor-mentor hebat kita tentang dari supply demand, tentang dari deskripsi dari tentang analisa teknikal. Mungkin kali ini saya akan sedikit berbeda ya, karena sebenarnya dari judulnya itu kan seperti itu, dan
Simpel banget sebenarnya memang tentang teknikalnya. Kali ini saya akan membahas tentang metode saya sendiri. Oke. Sebentar. Oke. Technical analysis for mega profit. Boom Scalping Express by nama saya pastinya. Nah, di sini saya menggunakan teknik Boom Scalping Express, yang dimana di Boom Scalping Express ini ada beberapa pola atau beberapa teknik yang saya masukkan. Salah satunya adalah support resistant, moving average 21, ya standar lah ya. Terus sama pola trend chart, ada Fibonacci retracement, dan price action. Nah, yang pertama, support resistant. Tadi sudah dibahas sama Master Widi tentang support resistant adalah suatu batasan harga yang akan sulit ditembus para traders di pasar market. Dan resistannya adalah batas harga yang akan sulit ditembus para trader di pasar market. Atau biasanya disebut juga support adalah batasan bawah dan resisten adalah batasan atas. Cara menentukan support resisten biasanya untuk di intraday atau jangka pendeknya itu di H4 dan H1, untuk di jangka panjangnya biasanya di daily dan weekly. Oke, kita singkat aja. Dan juga di Boom Scalping Express ini kita menggunakan namanya moving average. Jadi moving average itu adalah mengukur arah tren selama periode waktu tertentu. Nah, di sini saya menggunakan moving average 21 adalah fungsinya menentukan price action pada pergerakan market. Jadi sebenarnya kalau misalkan dari moving average ini saya mencari area supportnya atau biasa dibilang support dinamiknya gitu. Jadi ada 3 support yang biasa yang pernah terjadi sebelumnya, ada support dinamik, dan satu lagi saya lupa namanya, pokoknya ada 3 aja ya. Oke, next. Kita nggak lama mungkin karena waktunya juga terbatas. Ada yang namanya pola trend chart. Merupakan pola yang digunakan untuk melihat pergerakan harga yang terjadi di pasar. Dengan adanya pola trend chart, kita bisa mendapatkan informasi lebih rinci apakah saat ini sedang terjadi breakout atau retracement. Selain itu juga, kita bisa mengetahui titik tertinggi dan terendah dalam satu durasi waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi pola trend chart ini sudah ada sejak lama, yang sudah pernah dikaji oleh para traders dunia. Salah satunya adalah traders legendaris yang membuat pola seperti ini, yaitu namanya orang Jepang. Namanya kalau nggak salah itu Monehisa ya, yang membuat dari candlestick-nya. Dan juga dan pola trend chart ini adalah satu yang sudah dikaji dari zaman dulu, yang dimana yang seperti yang dibilang sama Master Widi, pola chart ini atau pola trend chart ini yang sering terjadi di sebelumnya atau historical data yang pernah terjadi dan diulang-ulang. Seperti itu. Nah, di pola trend chart ini dibagi 3. Nah, sebenarnya metode atau materi yang saya sampaikan ini sama seperti Master Widi ya. Jadi ada chart pattern-nya. Yang pertama itu ada continuous pattern atau pola pelanjutan, ada reversal pattern, pola pembalikan, ada bilateral pattern atau pola 2 arah, bisa naik atau turun. Di continuous pattern sendiri, kita contohkan adalah salah satunya yang tadi disebutkan. Bisa bullish flag ataupun di pennant seperti itu. Pola pelanjutan berarti ketika dia naik, dan dia membuat suatu pola, katakanlah dia bikin bullish flag, maka dia akan majukan kenaikannya. Dan di reversal pattern, mungkin ini juga salah satu pola pattern yang sering kita lihat ya, apalagi di XAUS juga sering banget. Ada contohnya itu double bottom, ada double bottom, dan juga head and shoulder, seperti itu. Nah, yang ketiga ada bilateral pattern, pola 2 arah. Contohnya adalah symmetrical, itu bisa juga 2 arah. Ada juga rectangle, ada juga descending, juga itu bisa 2 arah. Jadi, untuk kita pola trend chart ini, kalau misalkan kita kaji lebih dalam, sebenarnya banyak banget yang bisa kita pelajari dari 3 ini. Dan salah satu ini adalah, menurut saya, suatu strategi yang sangat penting dalam kita trading. Tapi walaupun dalam basicnya yang paling penting adalah support resisten, tapi ini juga salah satu penting dalam kita trading. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ya biasanya suatu tren atau suatu harga akan membuat pola-pola tertentu gitu, yang dimana di sini sudah ada semuanya. Oke. Di metode Boom Scalping Express ini juga saya menggunakan yang namanya Fibonacci retracement. Fibonacci retracement ini adalah indikator yang digunakan untuk menentukan pergerakan dan arah pembalikan harga terhadap trend. Biasanya kita bilang adalah koreksi.
biasanya kalau misalkan saya pribadi itu menggunakan Fibonacci retracement ini adalah salah satu untuk dari metode Boom Scalping Express sendiri. Kan kalau misalkan di Boom Scalping Express ini saya mencari area Fibonacci golden ratio atau golden momennya saya itu menggunakan yang namanya 0618. Yang dimana kalau misalkan dia sudah menyentuh di sana atau menyentuh area Fibonacci 618, maka saya akan melakukan action atau melakukan transaksi dengan target ke Fibonacci 0.5. Itulah dari metode Boom Scalping Express. Jadi kenapa saya bilang Boom Scalping Express ini sebenarnya adalah saya menggunakan lot yang besar, memang beresiko, tapi dengan menggunakan lot yang besar dengan target profit yang kecil. Dengan target poin yang kecil, tapi dengan lot yang besar kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tapi juga kita diatur dengan ya stop loss-nya sendiri gitu di bawah area 618 itu juga. Price action dari Boom Scalping Express. Nah, ini yang tadi saya bilang yang menggunakan area golden ratio dari Fibonacci retracement di 0618 dengan target Fibo di retrace 0.50. Sesimpel itu dari kita menggunakan metode Boom Scalping Express untuk mendapatkan profit yang besar, gitu ya. Tapi sebetulnya kalau misalkan di Boom Scalping Express ini sendiri, saya juga jarang menggunakannya. Kenapa? Karena kan memang di Boom Scalping Express ini atau metode ini membutuhkan kesabaran dalam kita transaksi. Kenapa? Karena tidak selamanya market ini akan menyentuh area Fibonacci 618. Biasanya dia di 382 pun dia udah mulai balik lagi ke atas gitu ya. Nah, dan salah satu kesabaran dalam trading itu adalah salah satu kunci kita bisa mencari profit konsisten. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada juga yang mengatakan bahwasannya yang 10% adalah buy, 10% adalah sell, dan 80% adalah waiting. Jadi semuanya kita harus menunggu sampai memang area yang sudah kita tentukan itu berhasil ditempuh. Gitu. Terima kasih, itu aja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika saya kecepatan karena memang kita mengejar waktu. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan, boleh langsung di komen aja ya. Terima kasih Bu Dina. Saya kembalikan sama Bu Dina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Dina. Bu Dina. Iya. Oke, udah. Ya, oke. Oke, terima kasih. Ya, saya simpel aja, Bu. Iya, terima kasih Mas Ya. Devan atas materinya. Simpel banget ya. Jadi tadi tentang scalping ya, tentang cara scalping. Nah, itu juga salah satu metode yang bagus juga. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu di sini mau belajar tentang scalping nanti sama Master Devan. Oke, lanjut lagi ke materi selanjutnya. Ada Master Randi dari Didimax Makassar. Silahkan Master Randi. Ya, makasih Ibu. Bisa dengar suara saya? Iya, iya. Oke. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini, mentor-mentor Didimax. Nah, semoga selalu sejahtera dalam keadaan sehat. Ya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Randi, trading analis di Didimax Makassar. Ya, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung saja ya pada materi kita malam ini. Izin untuk share. Nah, jadi tema pada malam hari ini itu tentang technical analysis for mega profit. Nah, semuanya sudah dibahas di kupas tuntas sama master-master kita oleh Ibu Dina tentang supply demand. Kemudian ada Pak Widi tentang teknik-teknik dasar. Ada juga Pak Devan tentang scalping. Jadi ada banyak metode sebenarnya yang bisa kita lakukan di trading forex ya. Tapi untuk pada malam hari ini saya hanya memberikan ya hanya untuk berbagi metode tentang technical analysis di mana metode yang sangat-sangat simpel ya. Ada banyak metode technical analysis yang bisa kita gunakan. Sebenarnya metode analisis teknikal ini tidaklah terlalu rumit ya, apalagi kalau misalnya kita menggunakan yang paling umum saja, yang paling dasar saja kayak gitu.
Nah, bagi setiap trader atau investor yang terjun di industri forex dengan metode yang sederhana, itu sudah bisa menghasilkan profit di market forex kayak gitu. Nah, ada yang menggunakan pola-pola grafik, kemudian ada yang menggunakan pola-pola candlestick seperti tadi support resistance, supply and demand dan lain-lain. Kemudian ada juga yang menggunakan indikator teknikal. Nah, saya hanya ingin berbagi tentang bagaimana sih indikator teknikal itu, cara penggunaannya. Nah, jadi indikator technical analysis ini adalah formula matematis yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam trading. Indikator tersebut memberikan informasi tentang bagaimana tren, kemudian membantu trader untuk menemukan sinyal buy atau sell dalam trading forex. Jadi indikator teknikal ini yang sudah dibahas sama mentor-mentor kita tadi, itu membantu kita untuk dalam menganalisa pasar, gitu. Nah, ada banyak indikator teknis yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam menganalisa. Ada macam-macam indikator dengan berbagai fungsi dan cara menggunakannya. Kemudian dengan berbagai jenis-jenis indikator. Yang pertama yaitu ada indikator tren, kemudian ada indikator oskilator untuk menentukan kita bagaimana sih level jenuh dan level jenuh beli dan jual di dalam market. Kemudian ada indikator volume dan lain sebagainya. Nah, tapi untuk malam ini saya hanya ingin berbagi 2 indikator saja. Itu saya rasa sudah cukup untuk membersihkan waktu juga. Kemudian cara menggunakannya saja. Nah, yang akan saya bahas salah satunya adalah indikator tren. Nah, indikator tren ini apa? Indikator tren ini adalah indikator teknikal yang menunjukkan arah tren untuk bagi para trader yang suka trend following. Nah, pergerakan harga di pasar itu memang tidak hanya satu arah saja, melainkan bisa naik dan turun, kayak gitu. Nah, kenaikan dan penurunan itu sendiri dapat terjadi dalam satu waktu ataupun satu periode secara terus-menerus. Nah, seperti yang dibahas tadi oleh Pak Widi dan Pak Devan. Kemudian ketika pergerakan harga terjadi terus-menerus, maka terbentuklah yang dinamakan tren. Nah, jadi tren ini membantu kita untuk melihat bagaimana sih pergerakan harga selanjutnya, apakah dia mau naik atau dia mau turun, kayak gitu. Nah, ada banyak jenis-jenis indikator yang bisa kita gunakan. Salah satunya ada di sini ada moving average ya, kemudian ada parabolic SAR, Bollinger Band dan lain-lain. Cuman karena waktu terbatas juga, kita bahas salah satunya saja ya. Jadi di sini ada moving average, mungkin sudah tampil moving average-nya. Jadi moving average ini adalah indikator tren yang menghitung pergerakan harga rata-rata dari suatu pair atau currency yang kita transaksikan. Nah, jadi moving average ini menghitung pergerakan rata-rata. Jadi kalau misalnya sebuah pergerakan itu bergerak arah naik atau turun, itu dia menghitung pergerakan rata-rata harga sebelumnya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan periode-periode tertentu, itu setiap periode sebenarnya menggunakan itu mewakili setiap candle yang kita masukkan. Kalau misalnya kita di time frame H1, artinya kalau misalnya kita menggunakan periode 1, setiap periode itu mewakili satu candle kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita memasang indikator moving average dengan periode 24, artinya dia menghitung pergerakan rata-rata 24 jam ke belakang untuk menghasilkan tren untuk yang selanjutnya gitu. Nah, bagaimana sih cara menggunakan indikator moving average ini? Ada muncul ya. Cara menggunakan indikator ini adalah dengan melihat posisi grafik harga dibandingkan dengan moving average tersebut. Apabila moving average berada di bawah grafik, harga maka akan menunjukkan tren harga bullish atau trend up, dan begitupun sebaliknya. Nah, selain itu untuk membantu kita bertransaksi di market, sebenarnya kita perlu tambahan indikator untuk bagaimana caranya kita bisa bertransaksi, menentukan buy dan sell kayak gitu. Nah, kita sudah ada di sini ya level entry dan exit market. Nah, setelah mengetahui tren pada grafik harga, maka langkah berikutnya adalah mencari peluang untuk entry dan exit market. Nah, pada umumnya setiap trader menggunakan acuan entry dan exit melalui support dan resisten. Ada beberapa jenis support resisten yang bisa kita gunakan. Ada yang
seperti pivot point, ada juga biasanya menggunakan acuan support resistance daripada supply and demand, kemudian ada juga Fibonacci retracement. Nah, sebenarnya sudah dibahas semua tadi sama mentor-mentor kita. Nah, yang saya ingin share sedikit tentang level-level support resistance itu bisa menggunakan Fibonacci retracement. Kenapa? Karena Fibonacci retracement adalah metode analisis teknis yang untuk menentukan level support dan resisten juga. Ini dinamai urutan angka Fibonacci yang rasionya memberikan tingkat harga di mana pasar cenderung menelusuri kembali sebagai dari pergerakan sebelum tren berlanjut ke arah aslinya. Nah, ada banyak cara orang menggunakan Fibonacci, ada yang menggunakan golden ratio, kemudian ada yang menggunakan area-area ekspansi ya. Tadi sudah dijelaskan juga sama Mas Triwidi dan Pak Devan. Nah, tapi untuk saya dalam menggunakan komunikasikan dengan moving average, cara menggunakan indikator ini dengan melihat level-level retracement-nya. Pada umumnya untuk menentukan support dan resisten, level yang biasa digunakan dalam Fibonacci yaitu level-level golden ratio ya. Nah, golden ratio ini berada di area 50% Fibo dan 61% Fibo untuk entry di market. Nah, tetapi kalau misalnya kita sudah melakukan entry, kita agak susah menentukan bagaimana caranya kita exit. Makanya kita juga bisa menggunakan support resisten yang ada di Fibonacci retracement dengan exit di market di level 100%, kemudian ada 161%, 261%. Nah, itu sebenarnya sudah dibahas semuanya ya tadi sama master-master kita. Jadi untuk mempersingkat waktu, cukup dari saya. Mungkin saya kembalikan ke moderator, Bu Nina. Oke, terima kasih Master Randi atas materinya. Luar biasa sekali ya, semuanya materinya keren-keren, bagus-bagus. Tinggal teman-teman sendiri yang tinggal pilih aja salah satu teknik yang menurut teman-teman nyaman dan suka gitu kan. Tadi ada dari support resisten, supply demand, terus ada Fibonacci, ada pivot, ada moving average dan lain-lain. Jadi yang namanya technical tuh banyak banget ya. Silahkan buat teman-teman yang mau bertanya di kolom chat. Ini ada dari, kita lanjut aja kita lanjut aja ke pertanyaan, ke sesi pertanyaan. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya silakan ya di kolom chat. Ada dari Mas Aldo, pattern Quasimodo apakah sama dengan HNS? Master Widi, silakan. Oke, pertanyaan bagus ya dari Pak Aldo. Halo, selamat malam Pak Aldo. Untuk menjawab pertanyaan Pak Aldo, mungkin saya akan share screen lagi. Tadi saya sempat sambil ngegambar. Nah, ini ya. Tentunya untuk pattern dari Head and Shoulders sama Quasimodo itu cukup lumayan berbeda gitu, meskipun sepintas mirip ya, tapi berbeda kayak gitu. Nah, yang dimana perbedaannya hanya dia dari neckline-nya, dari neckline. Nah, neckline ini nih untuk Head and Shoulders sendiri, maaf ya ini penyon untuk gambarnya. Nah, kurang lebih untuk Head and Shoulders dia hampir sejajar ya kayak gitu untuk neckline-nya. Tapi untuk Quasimodo di mana dia bikin perbedaan seperti ini. Jadi si neckline pertama itu dia, nah neckline keduanya itu lebih rendah daripada neckline yang pertama. Nah jadi seperti ini. Jadi mencong seperti ini kayak gitu. Tapi untuk shouldersnya gimana? Untuk shouldersnya tentunya dia hampir sejajar, hampir sama seperti Head and Shoulders pada umumnya. Kayak gitu. Nah ini untuk menjawab pertanyaan dari Pak Aldo ya. Tentunya untuk Head and Shoulders sama Quasimodo itu berbeda. Nah biasanya kita sering kekecoh nih. Biasanya kita sering kekecoh. Di sini kan kita harusnya dia bisa entry sell ya. Karena ada support yang berhasil breakout. Kayak gitu. Nah di sini kita secara teori kan harusnya sell. Kayak gitu sell di sini. Tapi malah dia naik. Nah ini masih berpotensi juga untuk penurunan kembali. Kayak gitu. Yang dimana dia berpotensi akan membentuk pola yang namanya Quasimodo level kayak gitu. Selama shoulders yang ini ya, shoulders yang keduanya itu masih rendah dari headnya atau kepalanya. Ini headnya. Ini headnya.
Ini gambarnya ada ya. Mohon maaf kalau misalkan gambarnya mencong. Kayak gitu. Itu mungkin untuk menjawab pertanyaan dari Pak Aldo, semoga terjawab dan semoga membantu. Terima kasih Master Widi atas jawabannya. Semoga Pak Aldo paham ya mungkin. Ada lagi dari Bu Maymay. Apa kelebihan kita menggunakan teknik Fibonacci Master? Silahkan Fibonacci Master Widi lagi, tadi materinya Fibonacci. Oke. Eh, untuk Fibonacci sendiri itu bisa dibilang hanya sebagai apa ya? Bisa dibilang hanya alat bantu saja sih sebenarnya, Bu. Kayak gitu. Lebih ke charting tools ya. Kayak gitu, yang dimana Fibonacci ini bisa kita gunakan sebagai alat bantu untuk mengukur lah istilahnya, atau ya kayak penggaris, kayak gitu, kayak penggaris. Contoh misalkan tadi saya pengen tahu nih sampai mana sih akan terjadinya suatu tren di USD JPY, kayak gitu kan. Nah di sini saya menggunakan Fibonacci ekspansi, kayak gitu. Nah, itu kita bisa ukur sampai sejauh mana. Bisa kita forecast lah, bisa kita prediksi, meskipun prediksinya itu ya tadi tidak selamanya selalu akurat, kayak itu. Mungkin agak lebih dikit gitu kan, dia bikin shadow sedikit, itu bisa seperti itu juga, kayak gitu. Ditambah lagi Fibonacci retracement itu biasanya saya pakai di gold. Biasanya saya pakai di gold itu cukup powerful banget. Kita cari tahu di mana sih titik-titik akan terjadinya retrace, kayak gitu, retracement. Seperti tadi juga ya, menarik dari materi Master Devan gitu kan, beliau menggunakan Fibonacci retracement juga, dan itu benar-benar emang kepake banget, kayak gitu. Khususnya saya biasanya pakai di gold, kayak gitu. Kalau misalkan untuk scalping sendiri sih sebenarnya bisa ya, kita menggunakan Fibonacci juga, kayak gitu. Kalau saya biasanya di silang-silang, kayak gitu. Kalau misalkan secara keseluruhan nih naik gitu kan, secara keseluruhan naik, saya tarik dari bawah ke atas, saya pengen cari titik pantulan untuk kita ambil posisi buy-nya. Kayak gitu. Begitupun kalau misalkan target profitnya, saya pakai lagi Fibonacci lagi untuk mengukurnya sampai sejauh mana. Kayak gitu. Itu untuk Fibonacci retracement. Jadi kita menggunakan Fibonacci retracement itu tujuannya untuk mengukur kayak gitu sejauh mana. Jadi kita bisa tahu nih titik di mana kita akan taking profit, atau titik di mana kita akan entry posisi. Seperti itu. Oke, cukup Master Widi. Ya, cukup ya. Semoga terjawab dan membantu. Oke, mungkin Master Devan mau menambahkan? Boleh. Cukup itu udah bagus. Di sini ada yang tuh lagi ngeliatin. Aku salah ngomong tuh ya. Halo Mas Tichenli, apa kabar? Oke, lanjut lagi mungkin ya ke pertanyaan dari Pak Joseph Kurniawan. Saya mau belajar scalping, tuh ada Master Devan. Silakan kontak-kontak Master Devan buat belajar scalping. Oke, Boleh lanjut nanti lagi. dihubungi saya Pak Joseph ya. Oke, ada Pak Yoga. Untuk Pak Randi bisa dicontohkan dengan indikator Bollinger dan parabolik secara live di market. Silakan Pak Randi, Master Randi. Ya, untuk Pak Yoga, terima kasih. Kita coba untuk izin share Bu ya. Share. Oke, ini udah ada parabolik SAR-nya ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan parabolik SAR, kita sisa memperhatikan di mana titik-titik parabolik SAR-nya itu berada. Jadi kalau misalnya parabolik SAR-nya itu berada di bawah, artinya sedang melakukan trend up. Kalau misalnya parabolik SAR-nya berada di atas, nah, itu menunjukkan trend down kayak gitu. Nah, untuk Bollinger Band-nya, nah, untuk Bollinger Band-nya ini sudah kita pasang standar. Jadi kalau misalnya kita melihat Bollinger Band itu, kalau misalnya dia trend up, dia akan menunjukkan pergerakan 45 derajat ke atas kayak gitu. Itu ya Pak Yoga ya. Oke, saya kembalikan ke moderator, atau mungkin mau ditambahkan sama master lain. Oke, sudah Master Randi. Oke. Oke, lanjut lagi.
Mungkin dari master-master yang lain mau menambahkan tentang indikator Bollinger dan parabolik. Master Devan atau Master Willy mungkin cukup. Saya terakhir pakai Bollinger pas zamannya saya pakai apa binary option. Sekarang saya nggak pakai Bollinger jadi nggak bisa jelasin. Oke, lanjut lagi ada Pak Fauji. Pak Fauji, ayo mau tanya apa? Pak Joseph siap, nomornya boleh, silakan nanti kepoin aja Pak Devan ya, Master Devan. Ayo, mungkin Bapak Ibu yang lain mau bertanya juga, silakan di chat sebelum nanti kita tutup webinarnya. Gak ada lagi yang mau bertanya? Ayo, Bapak Ibu, silahkan. Kayaknya udah pada tidur tuh, Mas Tih. Oke, mungkin udah jelas banget ya, mungkin dari materinya tadi udah dijelasin dari yang dasar banget sampai yang expert sekalipun. Jadi buat teman-teman atau Bapak Ibu semuanya yang mau belajar trading, yang mau lebih jelas lagi, silakan datang ke kantor di BIMAX, baik itu ada di Bandung, di Makassar, di Pekanbaru, di Jogja, bahkan di Jakarta. Silakan Bapak Ibu datang ke kantornya. Terus juga kita juga ada edukasinya secara online juga gitu. Jadi online ataupun offline kita semuanya ada dan gratis juga kayak gitu. Nanti kalau misalkan itu nanti dikasih buku ya yang tadi udah sama Pak Widi dikasih tahu di spill buku DEC ya di Dimex Education Center. Jadi di situ lengkap banget bukunya dari dasar banget sejarah trading forex sampai teknik-teknik analisa teknikal maupun fundamental semuanya ada. Jadi benar-benar daging semua bukunya dan nggak ada di Gramedia atau di toko-toko buku lainnya, nggak ada. Itu limited edition khusus buat member-member di Dimex. Jadi silakan ke Dimex aja ya kayak gitu. Mungkin ini Pak Fauji bentar katanya ada lagi nggak yang mau bertanya? Ayo silahkan. Kalau misalkan nggak ada kita tutup aja sampai di sini untuk webinarnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kali ini. Benar-benar webinarnya sangat lengkap ya, sangat lengkap dari dasar sampai expert. Nanti untuk selanjutnya lagi ada lagi webinarnya, jadi nanti tinggal Bapak Ibu stay tune aja di postingannya di Dimex, nanti bisa ikut lagi untuk webinarnya. Begitu. Ya, sampai di sini aja mungkin. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah.